Halo guys, balik lagi di sini gua AA Wirya. Pada video sebelumnya gua sudah menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan mobil Mercedes-Benz, Kia Sorento dan mobil-mobil yang lainnya. Dan sesuai dengan judul video kali ini, gua akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan mobil Range Rover. Nah, tentunya untuk mengoperasikan mobil Inggris, mobil Jepang, mobil Korea dan mobil Jerman itu tentunya ada perbedaan ya teman-teman. Oke, jadi gua ada ide untuk sharing kepada teman-teman bagaimana sih cara untuk mengoperasikan mobil dari Range Rover sehingga kita bisa berkendara dan mobilnya itu bisa melaju. Oke, jadi tentunya perbedaannya itu banyak banget ada di mobil ini. Dan sebelumnya gue akan jelaskan untuk di bagian kuncinya. Jadi kunci dari mobil ini seperti ini ya. Dia sudah keyless. Kuncinya itu sebenarnya sama seperti mobil-mobil yang lainnya. Oke, jadi karena kunci ini sudah keyless, kita bisa menghidupkan mobil ini dari tombol start stop engine. Jadi yang pertama kita harus injak dulu pedal remnya, kemudian kita tekan tombol start stop engine yang ada di bagian tengah sini. Nah, sekarang mesinnya sudah menyala. Oke, jadi untuk teman-teman yang belum mengetahui seperti apa mobil dari Range Rover Evoque, teman-teman bisa lihat cuplikan yang satu ini. Nah, teman-teman sudah tahu kan seperti apa mobil Range Rover Evoque ini? Jadi langsung aja kita ke bagian bagaimana cara mengoperasikan mobil ini, oke? Nah, jadi sekarang kita lanjut aja ke bagian intinya, oke? Jadi sekarang gua akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya cara untuk mengoperasikan mobil Range Rover. Jadi di sini dia di bagian setirnya ada tulisan Range Rover ya, karena memang ini real mobil Range Rover, oke? Jadi untuk di bagian setirnya bisa kita lihat di sini untuk posisi dari cruise controlnya dia ada di bagian bawah sini ya. Jadi untuk sebagian besar untuk di bagian setirnya ini sama seperti mobil pada umumnya. Di sini dia ada pedal shift, di sini juga ada pedal shift, dan di bagian tengah sini dia ada pengaturan untuk wipernya. Jadi untuk mobil Inggris dia itu ada di sisi sebelah kanan, sedangkan mobil Jepang itu di bagian kanan ini adalah untuk di bagian lampu sinnya dan juga pengaturan dari lampu. Nah, mobil ini pengaturan lampunya di mana sih, Bang? Dia itu ada di sisi sebelah kiri ini, teman-teman. Jadi di sini untuk mengaktifkan sin dia sama seperti mobil Jepang, tapi dia posisinya ada di bagian kiri. Nah, seperti ini, unik banget ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut aja untuk di bagian tuas transmisinya. Jadi untuk tuas transmisi dari mobil ini, dia itu posisinya ada di bagian bawah sini ya. Tapi coba teman-teman lihat, yang mana sih tuas transmisinya, dan untuk memindahkan giginya itu di bagian mana. Nah, jadi dia itu tersembunyi di bagian sini, teman-teman. Jadi di sini ada knop putar-putar. Berbeda dengan mobil Mercedes-Benz, yang mana mobil Mercedes-Benz itu kan di bagian tengah sini ada climate control. Nah, bentuknya itu sama, putar-putar seperti ini. Tapi untuk mobil Range Rover, dia itu berfungsi untuk memindahkan giginya. Oke, jadi sebelum kita putar-putar transmisi ini, kita akan jelaskan dulu bagaimana cara menghidupkan mobilnya. Jadi yang pertama kita perlu injak dulu pedal rem di bagian bawah, kemudian kita tekan tombol start stop engine. Nah, berhubung mobil ini sudah menyala, jadi kita tidak perlu untuk melakukannya lagi ya. Kemudian sekarang gua akan jelaskan dulu di sini ada tombol-tombol apa saja. Nah, ini adalah tombol untuk electric parking brake-nya. Jadi di sini dia sudah elektrik ya, dan posisinya itu ada di bagian tengah sini. Di sini ada untuk electronic stability control. Kemudian juga di sini dia ada drive mode-nya. Dan sekarang gua akan jelaskan di bagian tuas dari transmisinya. Dia itu menggunakan model putar-putaran seperti ini ya. Jadi keren banget. Dan Bang, bagaimana sih caranya untuk memindahkan itu? Caranya itu mudah banget teman-teman. Yang pertama, tentunya kita harus menginjak pedal remnya. Kemudian kita tinggal putar aja nih. Jadi putarnya gampang banget seperti memutar volume ya. Di sini R itu untuk mundur, kemudian di sini N itu untuk netral, dan di sini D itu untuk maju, kemudian di sini ada mode sportnya. Oke. Jadi untuk memindahkan ke mode sport tuh tentunya kita harus maju dulu ya. Nah, di sini putar-putarannya tuh enak sekali. Jadi seperti putar-putaran volume ya. Dan ini tentunya mewah sekali, fiturnya itu sudah kekinian banget. Dan ini akan turun ke bawah kalau mobilnya mati. Jadi di sini dia ada putar-putaran gitu. Kita putarkan ke R, N, D atau S. Kemudian untuk buat mobilnya maju, kita harus menonaktifkan electric parking brake-nya ini. Oke. Jadi seperti ini dia cara untuk mengoperasikan mobil Range Rover. Tentunya ada perbedaan dengan mobil-mobil yang lainnya. Dan keunikan dari mobil Range Rover ini keren banget menurut gua, karena bener-bener futuristik banget, dan ini tentunya unik dibanding dengan mobil-mobil yang lainnya. Jadi caranya itu mudah banget. Dan sekarang coba kita matikan mobil ini ya, maka dia akan turun ke bawah.
Oke, untuk mematikannya itu kita injak pedal remnya, kemudian kita tekan tombol start stop engine ini. Nah, maka dia akan turun nih. Benar-benar keren banget mobil ini, oke. Dan tentunya mobil ini adalah salah satu mobil mewah yang sporty sekali. Nah teman-teman, bagaimana sudah tahu kan bagaimana cara mengoperasikan mobil Range Rover Evoque, dan tentunya mengoperasikannya itu mudah banget dan kita tentunya harus belajar terlebih dahulu ya. Nah siapa tahu ada teman-teman yang memiliki rezeki bisa meminang mobil ini, dan amin banget semoga tercapai, dan gua tentunya ada impian untuk menggunakan mobil ini nantinya. Oke, jadi caranya itu mudah banget dan tentunya ada perbedaan dengan mobil yang lainnya. Dan keunikan dari mobil ini tentunya dia terlihat lebih mewah dan terlihat lebih rapi. Oke, jadi sampai sini dulu teman-teman video gua kali ini, dan saksikan video setelah ini ya. Jadi akan banyak sekali gua membahas tentang mobil. Sampai jumpa. Bye. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan juga like, serta share ke teman-teman lainnya. Dan bagaimana teman-teman, apakah suka dengan konten seperti ini? Ya, ini adalah konten baru yang gua buat bertujuan untuk sharing dan juga berbagi wawasan kepada teman-teman lain yang kepo atau memang ingin tahu bagaimana cara mengoperasikan mobil-mobil unik dan tentunya mobil-mobil dengan harga yang fantastis. Nah, jadi di video selanjutnya gua akan membahas mobil lainnya yang tentunya tidak kalah menarik dan tidak kalah uniknya dari mobil-mobil yang sudah gua review sebelumnya. Oke, jadi mobil-mobil yang akan gua bahas nantinya itu tentu sangat berbeda, cara pengoperasiannya berbeda dengan mobil-mobil yang ada di jalanan seperti sekarang ya. Dan tentunya ada banyak banget mobil yang cara mengoperasikannya itu berbeda-beda teman-teman. Jadi nanti akan gua bahas dari mobil Eropa, kemudian juga mobil Amerika ada, dan tentunya ditunggu saja videonya kapan akan tayang. Oke, jadi untuk bayangan sedikit nih, mobil-mobil yang akan gua bahas nanti adalah ada mobil sedan, kemudian juga ada mobil SUV monokok, ada mobil yang hatchback, ada city car, dan yang lainnya. Gue yakin teman-teman pasti sudah nggak sabar ingin menunggu seperti apa videonya, karena memang mobil-mobil yang akan gue bahas ini bentuknya itu unik, kemudian cara pengoperasiannya juga unik, dan cara mengendarainya juga sangat unik dan berbeda banget dengan mobil-mobil lainnya. Karena mobil-mobil seperti ini tentu harganya itu berbeda dan juga perlakuannya itu berbeda. Oke, nah kesimpulannya itu adalah apapun mobilnya, apapun brandnya, dan bagaimanapun cara untuk mengendarainya, tentunya itu sama-sama mudah sebetulnya, tapi memang perlu ada penyesuaian. Oke teman-teman, dan sampai jumpa ya, ditunggu video selanjutnya karena gua lagi sibuk untuk syuting. Oke, sampai jumpa. Bye.